vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Renungan ini saya persiapkan dari kantor Komisi HAK KWI sebelum saya berkeliling bersama dengan pemuda Katolik untuk bersilaturahmi kepada ormas-ormas keagamaan, khususnya untuk orang-orang muda di Muhammadiyah, kemudian NU, lalu GAMKI, dan kemudian Peradah. Karena jadwalnya sampai malam, sampai jam 8 malam, dimulai jam 12 siang, maka saya persiapkan renungan ini dari kantor ini, supaya malam hari sesudah pulang dari silaturahmi bisa langsung istirahat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami Kau ciptakan sempurna dalam kasih dan kebaikan, dalam kebenaran sebagai citra-Mu. Semoga kami bisa menjadikan dunia ini kediaman yang membahagiakan. Kami menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup dalam semangat hidup bersaudara dengan semua orang tanpa diskriminasi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Disebut Yesus mengatakan kepada seorang ibu yang memohon pertolongan untuk anaknya yang kerasukan setan. Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Beberapa waktu yang lalu saya unggah salah satu khotbah atau homili yang disampaikan oleh Bapak Uskup Antonius Subianto Bunyamin, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia. Beliau berkhotbah, bahkan anjing pun diperhatikan oleh Tuhan, terlebih kita. Kita simak pernyataan beliau sekali lagi, saya cuplikkan. Mari kita cermati yang disampaikan oleh Bapak Uskup Antonius Subianto Bunyamin, OSC. Sampai ada orang juga yang berdoa untuk anjingnya yang sakit sekarat. Bagaimana ini didoakan? Kalau dibacakan banyak reaksi. Sebut saja namanya. Kebetulan namanya seperti nama orang, Sweetie and Pretty. Orang pikir manusia, tapi Tuhan tahu siapa yang didoakan, anjing. Dan luar biasa, sembuh anjing itu. Ya, jangankan orang, anjing saja diperhatikan oleh Tuhan, maka apalagi saudara-saudari yang berharap kepada Tuhan akan kesembuhan. Masa Tuhan tidak memperhatikan? Nah, benar kan? Anjing pun diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita. Tetapi di dalam Injil pada hari ini kita baca Yesus bersabda tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa maksudnya? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus tidak sedang menghina perempuan itu, apalagi perempuan tadi bukan orang Yahudi. Dia disebutkan berkebangsaan Yunani dari Siro Fenisia, pasti bukan orang Yahudi. Dan apakah sikap Yesus itu menjadi sikap yang diskriminatif, menghina, merendahkan perempuan itu? Sama sekali tidak. Di sini tampaknya Tuhan kita Yesus Kristus sedang memberikan ujian kepada perempuan tadi yang meminta agar Tuhan menyembuhkan anak dari perempuan tadi yang kerasukan setan. Faktanya adalah ending atau akhir atau buah dari proses itu adalah Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan anak perempuan itu. Bahkan kepada perempuan itu Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, karena kata-katamu pulanglah sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Artinya apa? Tuhan kita Yesus Kristus mengabulkan permohonan ibu itu, karena ibu itu punya iman yang dahsyat, yang kuat. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, ibu itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ibu itu memiliki iman. Mungkin ibu itu akan bilang, oh Tuhan belum tahu ya, Bapak Uskup Monsinyur Anton, Uskup Bandung, Ketua Presidium KWI, bahkan pernah berkhotbah, anjing pun diperhatikan Tuhan, apalagi kita. Tuhan memperhatikan anjing, terlebih anakku Tuhan, perhatikanlah. Seakan-akan dikatakan seperti itu. Bisa kita menghubungkannya dengan konteks ini. Artinya apa? Tuhan memberikan perhatian kepada kita kalau kita sungguh mau
taat dan setia kepadanya. Jangankan anjing-anjing yang sudah diperhatikan Tuhan, Tuhan juga pasti tahu anjing menjadi salah satu binatang yang setia kepada tuannya. Anjing-anjing itu menunjukkan kesetiaan dalam cara hidup mereka. Tentu kita tidak boleh kemudian bersikap seperti anjing-anjing itu. Justru kita diajak untuk belajar setia seperti anjing-anjing itu di dalam mengimani Tuhan. Poinnya adalah kesetiaan, ketaatan, kerendahan hati, seperti yang dialami oleh ibu itu. Ibu itu melihat peluang yang begitu besar, dan peluang itu ditopang dengan iman. Iman dan peluang itu kemudian mendapatkan jawaban berupa kemurahan, kebaikan hati Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan anak dari ibu itu. Mari kita belajar memiliki iman seperti ibu itu yang tidak pantang mundur dalam memohon kepada Yesus. Dan lebih dari segalanya, kita diajak untuk belajar juga terutama dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan berkat seluas mungkin tanpa diskriminasi, termasuk kepada perempuan dan ibu yang bukan orang Yahudi tadi. Disinilah berkat dicurahkan kepada semua orang, dan dibutuhkan iman untuk itu. Datang pada Yesus, percaya dan mempersembahkan hidup kepadanya. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.